Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kurikulum Pendidikan Inklusif. Di sini saya Neneng Puspita sebagai pemateri pertama dan rekan saya Miftahul Jana sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita masuk di pembahasan. Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru di pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Manfaat pendidikan inklusif membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. Melibatkan dan memperdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, pengumpulan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial dan masalah lainnya terhadap akses pembelajaran. Kategori ABK di sini adalah peserta didik yang mengalami hambatan visual, impairments, hearing impairment, mental retardation. Pendidikan inklusif memiliki ciri-ciri antara lain kurikulum, tenaga pendidik dan pendidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran sampai sistem penilaian. Berarti pendidikan inklusif mereka belajar bersama dengan anak rata-rata lainnya. Setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, memantau dan bermutu. Setiap anak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian kurikulum, tenaga pendidik dan pendidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran sampai sistem penilaian. Berarti pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah untuk menyesuaikan sistem sekolah dengan peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem sekolah. Desain kurikulum adalah cara pengorganisasian materi dalam kurikulum. Materi kurikulum disusun berdasarkan mata pelajaran atau keilmuan seperti perhitungan, menulis, fisika, biologi, geografi, dan sejarah. Bagi sekolah dan guru, kurikulum ini memang praktis untuk diimplementasikan. Cukup dengan menyediakan buku teks, bahan ajar dapat dipersiapkan dengan mudah. Namun kurang menyentuh aspek kebutuhan anak yang sebenarnya. Bagaimana dengan konsep dan desain kurikulum pendekatan proses? Dengan pendekatan keterampilan proses, kurikulum harus ditafsirkan sebagai seperangkat hasil belajar yang menjadi target pada akhir program pendidikan sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh John. Menjadi pegangan bagi sekolah dalam pengembangan dan menyempurnakan program inklusif. Antara lain, membantu mengatasi segala hambatan belajar yang mereka alami, membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pembelajaran bagi siswa baik di sekolah maupun di rumah. Sistem pendidikan menyesuaikan dengan kondisi anak. Untuk melayani siswa secara optimal, sekolah inklusif harus melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian dari mulai penyusunan kurikulum dalam pendidikan inklusif perlu diadaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa reguler maupun siswa yang berkebutuhan khusus. Adapun tujuan dari pengembangan kurikulum dari reguler menjadi kurikulum inklusif, antara lain membantu mengatasi segala hambatan belajar yang mereka alami, membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program
pembelajaran bagi siswa baik di sekolah maupun di rumah. Perkenalkan, nama saya Miftah Jannah. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baik, saya akan menjelaskan kurikulum ABK. Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang di dalamnya menampung pengaturan tentang tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Dengan demikian, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang dirancang, diberlakukan dengan diimplementasikan dalam suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu. Dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi ABK dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah duplikasi kurikulum, yakni ABK menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau reguler. Model kurikulum ini cocok untuk peserta didik. Yang kedua adalah modifikasi kurikulum. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas, eskalasi untuk peserta didik gifted and talented. Dan yang ketiga adalah substitusi kurikulum, yakni beberapa bagian anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk ABK dengan melihat situasi dan kondisinya, berpikir setara dengan anak rata-rata. Yang keempat adalah komisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran yang ditiadakan total, karena tidak mungkin bagi ABK untuk dapat berpikir setara dan dengan anak rata-rata. Dapat berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain. Filosofinya tetap pendidikan inklusif, tetapi dalam praktik anak berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus seperti 1. Bentuk kelas reguler penuh, 2. Bentuk kelas reguler dengan klaster, 3. Bentuk kelas reguler dengan pull out, 4. Bentuk kelas reguler dengan klaster dan pull out, kelima, bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yang keenam, bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler. Pelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dan harus diperhatikan prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum pembelajaran meliputi motivasi, konteks, keterarahan, hubungan sosial, belajar sambil bekerja, individualisasi, dan prinsip memecahkan masalah. Prinsip umum dijalankan ketika anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak-anak reguler dalam satu kelas. Baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus mendapatkan program pembelajaran yang sama. Prinsip khusus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Prinsip khusus dijalankan ketika peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan pembelajaran individual melalui program pembelajaran individual. Sekolah inklusif merupakan suatu sekolah yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sosial dengan kondisi masing-masing. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.